kerja W, ada energi Q, kalor. Ya kan? Kemudian juga kita sudah bahas masalah entalpi. Ya. Entalpi sama dengan PV plus U. Kemudian ada juga entropi. Udah belum ya? Saat ini udah belum? Bentar, saya stop dulu ya. Saya buka PPT-nya dulu. Kamu juga boleh buka. Atau kelewat gitu. Ini sudah belum entalpi begini? Minggu kemarin. Ini udah belum? Belum ya? Ya. Entalpi ya. Entalpi itu simbolnya huruf H. H kecil ya. Satuannya tuh ini. Ini satuan SI kilojoule kilogram. Ini satuan British ya. BTU LBM. Ya. BTU itu adalah British Thermal Unit. Ya. BTU itu singkatan dari British Thermal Unit. LBM adalah pon massa. Pon massa. Ya. Jadi ada satuan SI, ini British. Ya. Lalu entropi ya, itu penjumlahan antara PV itu kerja bergantung proses ya. Kerja bergantung proses itu ada yang proses isokorik, isobarik, isotermik, dan adiabatik ya. Sekali lagi, proses itu ada proses isokorik ya, ada isobarik, ada isotermik, ingat ya, termo. Ada satu lagi temannya itu adiabatik. Tapi adiabatik tidak terlalu banyak digunakan. Ya. Nah, kemudian untuk yang entalpi ini, dia menggunakan proses isobarik. Ya. Kerja berdasarkan proses isobarik. Ya. Karena di isobarik itu adalah iso itu sama, bar itu tekanannya sama. Ya, sebentar saya tutup pintu dulu. Baik. Di sini PV itu adalah proses isobarik, kerja bergantung dengan proses isobarik. Ya. Di energi kerja isobarik. Ditambah dengan U, yaitu adalah energi dalam. Ya, U itu energi dalam. Sehingga karena di sini operasionalnya jumlah, nih lihat, plus, ya. Itu artinya bahwa satuan di sebelah parameter yang pertama itu sama dengan parameter kedua. Ya. Kalau di satuannya Joule, ini pun harus Joule. Gitu ya. Jadi walaupun dia ada 3 parameter nih, ada tekanan, ada volume, ada di dalam, ini satuannya sama.
Oh, ini dikali ini jadi joule, ini sendiri energi dalam itu adalah joule. Energi dalam itu adalah berbagai energi yang terjadi di dalam sebuah sistem. Kalau sistem itu energi potensial, maka potensial. Kalau kinetik, kinetik. Kalau energi nuklir, ya nuklir. Jadi itu namanya energi dalam. Jadi entalpi itu adalah penjumlahan antara energi kerja isobarik ditambah dengan energi dalam. Itu entalpi. Ya. Nanti di dalam menentukannya, harganya, itu kita menggunakan grafik. Nanti kita belajar juga. Yaitu entalpi. Ingat satuannya, lihat ini. Kilojoule, kilogram. Ya, artinya entalpi ini untuk menentukan energi sebuah sistem. Energinya saja. Ya. Lalu selain energi, apalagi Pak? Gitu kan bahasanya di dalam sebuah sistem. Ya. Dalam sebuah sistem, ya, itu selain energi, kita juga bisa menentukan atau harus ditentukan yaitu entropinya. Ya. Simbolnya huruf S. Nih. Ya. Rumusnya itu adalah Q dibagi dengan T. Q itu adalah energy calor system. Ya. Energy calor system. Dibagi T. T itu adalah temperatur absolute system. Ya. Temperatur absolute system itu sama juga orang menyebutnya temperatur kerja namanya. Kerja. Ya. Jadi temperatur absolut itu sama juga temperatur kerja. Kerja seperti apa? Kayak kita nih, sekarang bisa kuliah walaupun online. Itu artinya kita dalam kondisi sehat. Ya kan? Kondisi sehat itu artinya temperatur kerja. Temperatur kerja dari manusia itu kan biasanya di angka 36,5 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius ya. Kalau dulu zamannya COVID kita pakai pen gun bisa ditembak jidatnya kan. Kalau 36, sekian aman itu namanya temperatur kerja. Ya. Jadi temperatur kerja atau temperatur absolut dari manusia itu adalah 37 derajat Celcius. Jadi kalau kamu mengkaji entropinya manusia, entropi manusia, pakai temperaturnya temperatur kerja manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Ya. Tapi kalau kamu mengkaji sebuah motor beat gitu ya, itu kan cc-nya kurang lebih di angka 115 atau berapa cc, 100 lebih dikit ya. Itu mungkin temperaturnya di angka 400 derajat Celcius di ruang bakar, 400-an. Maka itu disebut dengan temperatur kerjanya atau absolutnya. Kalau itu 100 cc. Kalau 1000 ya naik lagi. Kalau 2000 ya terus naik lagi. Jadi temperatur absolut adalah temperatur di mana sistem tersebut tidak mengalami kegagalan atau sakit. Sistemnya nggak sakit lagi sedang bekerja. Itu namanya temperatur absolut. Beda sistem, beda temperatur. Ya, seperti itu. Itu namanya entropi. Entropi satuannya adalah kilojoule kilogram Kelvin. Nih ada Kelvinnya. Kalau tadi kan entalpi cuma sampai kilojoule kilogram. Kalau entropi sampai Kelvin. Di sini ada Rankine. Jadi temperatur juga terukur di entropi ini. Temperatur juga terukur karena rumusnya ada temperatur juga sini. Artinya apa? Artinya entropi ini bisa mengukur apakah sistem atau alat tersebut sedang bekerja atau tidak. Kamu tahu kan, kalau sebuah alat atau sistem yang bekerja, itu temperaturnya pasti naik, meningkat. Kayak kita ya. Kita lagi duduk begini, ya tidak berkeringat.
Coba kamu lari keliling lapangan sepak bola 1-2 kali, pasti berkeringat. Ya. Itu artinya temperaturnya meningkat. Artinya kamu sedang bekerja olahraga tadi. Ya. Akibatnya, entropi ini bisa untuk mengukur bahwa alat itu bekerja atau tidak. Kamu ingat yang hukum termo 2 kan? Ya, di sini korelasinya adalah dengan hukum termo 2. Hukum termodinamika 2. Yang tertulis bahwa perubahan entropi itu lebih besar atau sama dengan 0. Begitu. Ini kan? Jadi hukum 2 itu, perubahan entropi sistem itu positif atau sama dengan 0. Hukum termodinamika 2. Nah, itu hubungannya situ. Jadi kalau entalpi yang tadi, itu adalah hukum termodinamika 1. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, yang bisa diubah. Kalau ini hukum termo 2. Perubahan entropi, ya, delta S di sini nih, itu harus positif atau sama dengan 0. Positif itu artinya lebih panas. Kalau 0 itu tetap tidak berubah. Itu ya. Jadi semua ada dasarnya. Memiliki dasar. Tidak sorangan-sorangan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham ya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, setelah entalpi dan entropi, ya, ini kita lihat ke yang namanya keseimbangan energi, balance energi seperti apa. Ya. Ya. Di dalam software yang saya kirim, MS Word, itu pertemuan 3 ke 4, saya membuat sebuah sistem. Ya. Seperti ini. Ya, sistemnya apa saja ya, bebas. Bisa motor kamu juga dianggap sistem boleh. Ya. Jadi kalau kita membuat, ya katakanlah sistemnya saya gambarkan seperti ini. Ya. Kemudian saya kasih garis putus-putus nih. Ini namanya garis batas. Garis batas imajiner ini, imajiner artinya tidak kasar mata ya. Tapi syaratnya adalah kalau sebuah sistem sudah kamu kasih begini, itu massa nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Jadi massanya tetap. Yang bisa keluar masuk itu hanya energi kalor, Q, ya.
bisa juga energi entalpi. Dia bisa keluar, bisa ke sana, bisa keluar, ini juga sama ya gitu. Jadi hanya energi yang bisa keluar masuk ke sini. Ya. Kemudian secara definisi apa itu keseimbangan atau balance energi? Kamu bisa baca sini. Ya. Menyatakan bahwa jumlah aljabar energi yang berada pada sebuah sistem harus sama dengan 0. Ya. Di sini ada kata-kata jumlah aljabar energi. Aljabar itu artinya matematik lah, pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan. Ya, simbolnya. Kemudian sistem, ya. Sistem itu bisa alat, bisa pompa air, bisa kompresor, bisa segala macam ya bentuknya. Bisa juga manusia ini misalkan, kalau ini sebagai manusia gitu. Ini garis batasnya adalah kulit. Ya. Kulit di sini lingkungan, di sini dalam tubuhnya. Itu. Jika kalau kita kaji lebih dalam, di dalam tubuh itu temperaturnya kurang lebih di 37 ya, derajat Celcius. Mungkin di luar 21 atau 24, 25 gitu ya, temperaturnya beda. Jadi antara sistem di dalam sama di luar, yang jelas adalah temperaturnya pasti berbeda. Ya kan? Temperaturnya berbeda. Temperatur berbeda itu yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pergerakan energi. Energinya panas ya, energi kalor. Bisa masuk, bisa keluar. Biasanya kan kalor itu bergeraknya dari tinggi ke rendah. Ya. Temperatur itu bergeraknya dari tinggi ke rendah. Seperti itu. Kalau ini dari sini ke sini, ya misalkan temperatur luarnya lebih tinggi daripada sistemnya. Misalkan di sini 22 atau temperatur 25 lah, 25. Di sininya 20, maka dia akan bergerak ke sini. Itu kayaknya. Ini contohnya seperti itu. Nah, dalam sistem ini saya beri simbol delta U. Energi dalam yang tadi. Ya. Kemudian ada kalor yang masuk nih, ada panahnya. Kalor masuk sistem. Panah ke dalam. Ya. Ini masuk. Kemudian ada yang keluar, entalpi. Tadi entalpi yang kebalik. Nanti juga kita belajar bagaimana cara mencari entalpi. Ini aja dulu ya. Dulu. Sistemnya seperti ini misalkan. Jadi ada 1, 2, 3. Ini bedakan antara garis energi itu kamu gambarnya seperti ini ya. Jangan lurus seperti ini. Kalau lurus seperti ini menyatakan, menunjukkan bahwa ini garis batas, bahwa ini sistem menunjuk. Kalau lurus itu menunjuk. Jadi kalau kamu gambar simbol energi harus seperti ini. Paham ya? Agak siksak dikit lah. Kayak halilintar. Itu namanya simbol energi. Jangan lurus. Ya. Jangan lurus. Nah ini kalau offline di kelas, ini bisa kita coba satu-satu. Ya. Kamu bisa enggak? Kalau ini kan kamu susah. Sendiri susah untuk mengeksekusi. Oh kamu bisa atau tidak? Nggak bisa. Ya, mau buat itu. Karena ya itu tadi kan namanya orang macam-macam ya kemampuannya. Begitu tanya si A, coba kamu buka mic-nya atau buka kameranya. Aduh Pak, kamera saya rusak. Pak, oh, mic saya rusak. Terus saya mau apa? Mau teriak-teriak? Kan nggak mungkin. Itu mah rezeki kamu. Tapi ya itu akhirnya kamu berkurang kemampuan untuk menangkapnya. Ya mudah-mudahan ini kamu bisa. Oke, sistemnya seperti ini. Ya. Kemudian balannya seperti apa? Di sini disebutkan bahwa definisinya seperti menyatakan bahwa jumlah aljabar energi yang berada di sebuah sistem harus sama dengan 0. Ini definisi kan. Nah, secara bahasa matematik seperti apa? Matematik bahasanya seperti ini. Sigma energi E besar sama dengan 0. Pendek ya, matematik mas. Tapi kalau bahasa Indonesia seperti ini, panjang. Ya. Sigma energi sama dengan 0. Ini namanya rumus balance energi. Sigma itu menyatakan jumlah kan. Sigma. Nah, kalau seperti ini bagaimana menuliskan kesininya? Ya. Seperti ini, maka balance energi adalah sigma energi sama dengan 0. Ya. Untuk membuat ini tidak semaunya. Karena di sini kamu lihat ada tanda tambah, tanda minus, ya. Ini nggak boleh sembarangan.
Terus ada syaratnya, kapan dia plus, kapan dia minus nulisnya. Di sini terlihat Q-nya plus, H-nya minus. Ya. Ternyata ada syaratnya nih di bawahnya. Syarat. Satu, untuk energi yang masuk sistem diberi tanda positif. Masuk ke mana? Q nih. Ya kan? Q masuk. Artinya Q tandanya positif dalam balan energi. Nih. Karena Q masuk sistem, maka tandanya positif. Kemudian H kenapa negatif? Yang kedua, untuk energi yang keluar sistem diberi tanda negatif. Nih. Ya kan? Delta U tidak ada positif atau negatif, dia tetap positif aja bahasanya seperti itu. Kenapa? Karena delta U itu perubahan di dalam itu berarti di dalam sistem terus, tidak keluar, tidak masuk. Dia terusnya nggak ngutek di sini. Sehingga boleh kata kamu simpulkan dia menggunakan tanda positif, tidak negatif ya, tidak pernah negatif. Itu delta U. Yang positif dan negatif hanya Q sama H, yang keluar dan yang masuk. Apakah melulu H keluar atau yang enggak? Ini bisa H juga masuk, boleh, terserah bebas. Q-nya bisa keluar juga, boleh, terserah. Kalau dia keluar kan tinggal berubah tandanya. Kalau tadi minus, kalau keluar berarti positif. Begitu pula ini. Kalau dia minus, begitu masuk jadi positif. Gitu saja. Cuma dua ini. Ada yang tanya? Boleh. Rumusnya apa? Ini. Sigma energi sama dengan 0. Ini balan, Pak? Ya, namanya balan energi. Jadi begitu kamu nulis di papan tulis balan energi, bawahnya harus begini. Sigma energi sama dengan 0. Artinya jumlah energi sama dengan 0. Sebut jumlah itu begini, ada plus dan negatif. Delta U plus Q karena masuk dikurangi H sama dengan paham ya? Oke, kalau sudah kita lihat slide, di sini ada petunjuk slide 17. Kalau buka PPT-nya, slide 17. Ini saya juga buka tutupnya pelan-pelan ini. Kalau saya kenceng ngeheng, laptop saya udah. Ya itulah. Susah kalau online. Bagi kamu yang harus beli kuota, ya kan? Kalau saya nggak pakai kuota lah. Itu yang saya lumayan. Ini slide 12. Ya, kita buka slide 17 apa bahasanya. Nih, slide 17. Ini bukannya ini. Nah, ini slide 17 ya. Kelihatan? Dan ya. Buat skematik sistem dari balan energi seperti ini. Ya. Kamu disuruh buat sketch. Ya. Sistemnya seperti apa kalau seperti ini balan energi ini. Kalau dicontoh tadi kan
sistemnya dulu, baru ini. Nah, kalau seperti ini seperti apa? Oke. Kita coba contohkan ya. Itu nggak usah ya tadi. Salah. Itu kan nomor 1 nih. Ya. Sistemnya seperti apa? Kita lihat. Sistemnya bentuknya apa saja kamu mau, segitiga, segi 4, atau lingkaran, bebas ya. Saya menganggap lingkaran seperti ini. Ya. Kemudian di dalamnya ada delta U-nya. Gitu. Ya. Di sini key-nya positif. Kamu lihat. Ya. Key-nya positif artinya dia masuk ke sistem. Gitu ya. Kemudian hanya negatif. Maka dia keluar sistem. Ya. Jadi sistemnya seperti ini. Untuk nomor 1 tuh. Ya. Ada key masuk dan delta U ada hak keluar. Ya. Jadi key masuk, hak keluar, delta U. Sehingga persamaan balannya seperti ini. Key min H plus delta U. Kamu tugasnya gambar begini. Ya. Nomor 2 dan nomor 3, ini buat PR kamu. Nomor 2 dan nomor 3 PR. Dikumpul di Pamaksum ya. Hari tanggal 21, Senin, jam 12. Buat ya PR kamu nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 contohnya. Kayak gitu ya. Gampang. Ada yang bertanya silakan. Kita lanjut. Ya. Ya. Kita balik lagi ke MS Word-nya. Ya. Buka lagi. Nah, setelah kita tadi baca slide 17, contoh soal katanya seperti itu, kita beranjak sekarang ke bab 2. Ya. Bab 1-nya sudah selesai. Ya. Sekarang kita bab 2, yaitu mengkaji sebuah alat thermal, ya, alat thermal untuk siklus Carnot. Ya. Siklus Carnot itu nantinya buat kulkas atau air conditioning. Ya. Kulkas atau air conditioning. Salah satunya alat yang digunakan di Carnot adalah kompresor. Ya. Kompresor.
Sekarang kita buka PPT-nya, PPT 19 sampai 23. Oke. Kita buka PPT lagi. Slide 19 sampai 23. Ini slide 19 ya. Kita coba dulu ke sini lah. Ke aslinya yang namanya kompresor itu seperti apa. Ya. Seperti ini kompresor. Ya, namanya kompresor itu seperti ini yang mungkin ya setiap hari kamu naik motor pernah melihat di pinggir jalan ya. Tukang tambal ban gitu ya. Mesinnya tuh ini kompresor torak ya, torak piston atau reciprocating. Istilah bahasa susahnya itu reciprocating. Kita nggak usah pakai bahasa susah. Oh, ini tuh pompa kompresor torak. Ya, ini ada 2 torak piston. Ya. Yang satu untuk masuk udara, yang satu untuk mengompres udara. Tekan seperti itu. Ya. Dia bergeraknya naik turun, berputar porosnya di sini, berputar poros ini dibantu oleh energi motor listrik sebelahnya. Ya. Bisa juga pakai mesin universal. Ya. Pokoknya sesuatu yang bergerak dihubungkan dengan V-bell di sini, ya, berputar dan bergerak ke piston. Ya, ini tolak. Jadi ada energi kerja dari motor listrik yang masuk ke sistem kompresor ini, masuk ke sistem energi kerja W, ya, karena memutarkan poros ini. Ini kompresor torak. Ada lagi kompresor yang tipenya aksial, namanya aksial kompresor. Tandanya aksial, itu artinya si udara yang dihisap bergerak sejajar dengan sumbu poros. Ini sumbu poros. Ini porosnya kan. Jadi masuknya dari sini, keluarnya ke sini. Ini artinya si udaranya sejajar sumbu poros. Itu disebut dengan aksial. Ya. Kemudian bersama dia masuk, dia akan melalui sudu atau blade, Yang putih ini untuk yang tekanan rendah, ya, artinya tekanannya rendah. Tekanan itu Newton per meter persegi, artinya gaya dibagi luas, meter persegian luasnya. Ini tekanan rendah, kemudian dilalui dengan hitam dengan sudu yang lebih kecil pada putaran tinggi. Ya. Jadi kamu membedakannya cukup dengan lihat dimensi diameternya. Kalau blade-nya diameternya besar, maka ini low pressure. Kalau diameternya blade-nya kecil, itu maka namanya high pressure. Ya, kalau nggak ada speknya, kau bisa menentukan sendiri. Jadi yang diameter lebih kecil itu high, yang besar itu low pressure. Paham ya? Kalau kamu nanti kerja praktek segala macam di propeller, NTU, Nusantara turbin dan propeller. Nah itu NTU Nusantara turbin dan propeller. Nah, tinggal. Kamu akan ke bagian seperti ini. Jadi kamu bisa menentukan
Oh, yang diameter besar itu untuk low pressure, yang diameter kecil untuk high pressure. Tekanan tinggi dan tekanan rendah. Mengenai tekanan rendah berapa, tekanan tinggi berapa, itu bukan di MKE maksudnya. Di mata kuliah kompresor, pompa dan kompresor. Ada ketentuan gitu. Tapi kamu cukup lihat dimensinya. Ya. Ini namanya turbin, kompresor aksial. Ya, sejajar dengan sumbu poros. Lalu ada juga temannya aksial itu adalah sentrifugal. Ini kompresor sentrifugal. Ya. Ini titik porosnya nih keluar masuk screen, ya, ke dalam dan keluar porosnya. Dia keluarnya ke sini. Ya. Ini biasanya dipakai tukang sate atau tukang apa nih, membantu memanaskan arang. Ya, itu namanya sentrifugal, kompresor sentrifugal. Jadi arah keluarnya tegak lurus, ya. Arah keluarnya tegak lurus dari sumbu poros, tegak lurus, sentrifugal. Ya. Itu tangan sial, biasanya orang ngomongnya senangnya tangan sial. Sombong amat orang. Ya aja lah, kamu pakainya sentrifugal dan aksial, karena nanti di pompa dipakai pompa sentrifugal dan sentrifugal, pompa aksial. Ya. Sentrifugal ini biasanya pompa rumah tangga yang kamu punya di rumah tuh sentrifugal namanya. Kalau yang aksial itu submersible ya, yang dalam, sumur dalam, itu namanya aksial, sejajar dengan poros. Ingat, oh ini kan alirannya ke sini nih, tegak lurus dengan porosnya ya, tegak lurus ke bawah. Sentrifugal. Kalau ini tadi, nah ini sejajar dari sini masuknya, udaranya keluarnya dari sini, jadi sejajar sumbu. Apabila sejajar itu namanya aksial. Sampai sini paham? Jenis kompresor dulu, jenis kompresor. Bisa ya? Yang gitulah apa? Jadi kamu nanti bisa membedakan, oh ini kompresor atau ini pompa. Oke. Dari sini saya ambil aksial. Ini akan jadi apa namanya, contoh penyelesaian soal ya, dalam kasus kompresor. Ini kamu lihat dari sini ke sini cenderung menurun ya. Ini pun menurun. Jadi ke belakang tuh semakin kecil biasanya keluarnya. Ini besar, ini kecil. Nah, pernyataan ini digambarkannya seperti ini kalau kita membahas kompresor. Nah, seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini besar, ini kecil. Jadi masuknya di besar, keluarnya di kecil. Ya ingat. Simbol, ini namanya simbol kompresor. Jadi kalau kamu sidang, kamu ditanya orang, atau kamu menyelesaikan masalah kasus di kompresor, gambar itu simbolnya seperti ini. Masuk nih, satu, masuk dari bidang yang besar, keluar dari bidang yang kecil, karena dikompres. Ya, jangan salah ya. Kemudian bersama dengan kompres, maka diperlukan energi kerja, tadi yang motor listrik. Ya. WK. WK itu energi kerja kompresor, singkatnya saja ya. Energi kerja WK kompresor. Masuk ya ke sistemnya. Karena pakai VBL tadi kan. Ditambah lagi, tambah energi kerja. Jadi untuk memampatkan udara dari H1 menjadi H2, diperlukan energi kerja sebesar WK. Masuk sini untuk memutar. Itu simbolnya. Ya. Ini kalau kamu ditanya apa sih definisi kompresor? Definisi kompresor adalah alat untuk menaikkan tekanan tidak kerja. Tidak kerjanya udara ya. Tidak kerja itu boleh udara, air, bensin, freon boleh. Boleh. Tapi kamu lebih spesifikkan lagi kalau ini mungkin tidak kerja udara. Atau fasanya ya, fasanya udara atau uap atau gas. Jadi fluida kerja umum, masih umum general, hanya khusus pada fasa uap dan gas. Uap dan gas.
Ini ada fasa uap dan gas. Di mana sih fasa uap dan gas teh gitu? Ya enggak? Kalau kamu kembali lagi ke atas ini, kamu bisa lihat. Nah ini. Nih. Ini nanti kita pakai tuh. Jadi yang namanya kompresor itu bekerjanya di daerah sini nih. Sebelah kanan kubah. Ya, sebelah kanan di fasa gas teruap di sini. Kamu memberi penjelasan kompresor di sini. Tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Paham? Ya. Gas ideal itu pasti ada kubahnya begini. Gas ideal kubahnya. Saya ambil contoh misalkan ini sini ada. Ya. Bentar. Nah ini. Nih. Ini saya ambil R134A freon. Gas idealnya ini ada kubahnya gitu. Nih kubah ya. Nah ini. Ini ada kubah di sini nih. Ini R134A. Nah ini kubah ini garis uap jenuhnya sini. Ini ada bahasanya Lixiviant Favor ya. Kalau kamu atau gini, kamu saya suruh ngeprint belum? Ngeprint ini grafik, udah kan? Coba. Dan nah itu dilihat ya. Di situ tuh ada bahasa liquid Lixiviant Favor ini yang jelasnya kecil. Lixiviant Favor itu artinya garis uap jenuh nih uap jenuh. Di sini ada Lixiviant liquid garis cair jenuh. Kamu perhatikan, buka grafik kamu, grafik R134A. Di sini di atasnya titik kritis namanya. Ya. Apabila kamu naikkan temperatur, maka dia akan lepas menjadi uap. Titik kritis. Begitu pula di sini di cair jenuh, nih guys, cair jenuh. Misalkan ada titik di sini, ya. Kamu turunkan temperatur 1 derajat, maka fasanya jadi cair di sini. 1 derajat kamu turunkan, maka berubah jadi cair. Temperaturnya kamu naikkan 1 derajat, maka dia akan campuran. Ini. Ya. Begitu pula di uap jenuh. Ini uap jenuh. Ya. Kamu turunkan 1 derajat, maka campuran. Kamu naikkan 1 derajat, maka jadi uap atau gas. Itu namanya jenuh. Ya. Jenuh itu sudah hoream lah. Dari sini. Kamu naikkan sedikit, temperatur akan berubah jadi uap. Kamu turunkan jadi campuran. Ya. Nah ini garis kubahnya. Jadi sama dengan tadi, di sini untuk cair, ya bentuk wujudnya, freon itu di sini bentuknya cair. Di dalam sini campuran sampai sini, campuran. Campuran itu ada persentasenya nih, ya. Kalau X sama dengan 0,5 maka ini 50-50. 50% cair, 50% uap. Itu namanya campuran. 0,6 berarti 60%. 0,7 70%, 80%, 40% dan seterusnya. Ini ada persentase uap. Ya, jumlahnya berapa? Banyaknya antara cair dan uap. Nah, di sini sebelah sini ini adalah gas atau uap. Ini bentuknya gas atau uap. Ini dipengaruhi oleh temperatur. Kayak saya waktu mencontohkan air ya. Air itu pada temperatur 6-10 itu di sini cair, ya air. Kalau air water di daerah sini itu 40 sampai mungkin 80 ya. Campuran ya. Temperaturnya dinaikkan 40 sampai 80 campuran. 90 atau 100 dia akan berubah jadi uap. Oke. Ya bergeraknya berdasarkan
temperatur. Begitu pula ini nanti kita belajar ya. Ini ada temperaturnya. Ini temperatur. Ini juga temperatur. Begitu ya. Lalu kita coba balik lagi. MS Word-nya. Oh, tadi itu ya, pompa kompresor. Nah, setelah kita paham simbol dari kompresor, ini ya. Ya. Maka kalau kita lihat kompresornya sebagai sistem gitu ya, sebagai sistem yang sama yang tadi, balance energinya seperti apa gitu. Ya. Kalau kita balance energi kita lihat sigma energi 0. Ya kan seperti itu ya. Maka kita bisa tulis H1 itu tandanya positif ya, H1 tandanya positif ya, dia karena dia masuk ke sistem ya. Sini saya tulis positif, tidak tanpa tanda negatif. Di sigma energinya sama dengan 0. Kemudian WK masuk juga Pak. Oke, berarti komitmen kita konsisten, WK tandanya plus ya. WK. H1 plus WK ya. H1 positif, WK positif, H2 keluar nih, jadi negatif, min H2 sama dengan 0. Ya kan? Jadi gini nih, balance energi dari simbol seperti ini. Jadi intinya kamu harus bisa menerjemahkan dulu apa-apa saja, energi apa saja yang terjadi di dalam kompresor. Ada udara masuk ya ke isap, ada udara keluar terkompres. Pada saat mengkompres membutuhkan energi dari motor listrik masuk ke sistemnya. Jadi WK, energi kerja. Jadilah panahnya seperti ini. Kamu lihat, perhatikan panahnya. Ini masuk, tanah masuk, ini masuk, ini keluar. Sehingga setelah ini kamu buat balanya seperti keluarnya. Ya, kamu bisa menentukan positif mana yang negatif dengan tanda keluar dan masuk tadi. Bisa. Lalu fungsinya apa Pak?
Nah, fungsinya apa setelah kamu dapat ini? Fungsinya adalah, kamu misalkan ditanya, berapa energi kerja yang diperlukan untuk mengkompres dari H1 menjadi H2? Berapa WK-nya? Maka harga WK, ini WK-nya kamu diamkan di sini, ya. Atau kamu mau pindahkan ke sana boleh, ke sebelah luas kanan. Saya mau coba diamkan sebelah kiri, jadi dia tidak berubah, ya. WK sama dengan H2-nya keluar ke sana, pindah ke ruas kanan. Ini berubah. Ini H2-nya pindah ke ruas kanan. Ya. Sehingga karena di sini negatif, maka pindah menjadi positif. H2. Ya. H1-nya positif kan nih? Pindah ke ruas kanan sini, jadi negatif. Jadi berapa besar WK diperlukan? Besarnya adalah H2 dikurang H1. Begitu. Fungsi atau manfaat dari balan energi. Sampai sini nih balan energi. Ya. Jadi pertama, kalau kamu mengkaji kompresor, kamu buat simbolnya dulu seperti ini. Ini dibuat gambar seperti ini, tadi kompresor aksial. Kita pakai contoh. Jadi pada penampang yang besar, keluar penampang yang kecil, ditambah energi kerja kompresor untuk mengkompres. Jadilah arah-arah seperti ini. Dari arah seperti ini, kita buat sigmanya, balan energinya. H1 masuk positif, WK positif, H2 keluar negatif. Jadilah ini sama dengan 0. Lalu setelah ini, ya kamu ditanya biasanya, berapa sih energi kerja untuk mengkompres ini teh? Nih misalnya, H2 dikurang H1. H2, H1 teh di mana Pak? Nah, pertanyaan lagi kan? Ya, ditulis dulu, karena saya butuh waktu untuk menghapusnya dulu. Ya, kita cari H2, H1. H1-nya dari mana? Ya. H2, H1-nya kita bisa peroleh dari grafik. Ya. Grafik yang mana? Kan tadi balan energinya seperti ini kan. Ya. Nah, seperti ini. Maka H2-H1-nya kita bisa peroleh dari grafik ini, pernyataan proses namanya. Ya. Pernyataan proses dari kompresor itu adanya di sini kan, betul kan? Nih, kompresor adanya di sini kan. Daerah apa ini? Fasa uap. Ya enggak? Atau gas. Betul kan? Betul. Ya, karena itu kompresor harus bersini kerjanya, tidak boleh dia di sini. Ya, tidak boleh di sini. Bagaimana bunyinya? Lihat dari titik 1 ke titik 2. Kompresor alat thermal menaikkan tekanan. Ini P1 naik menjadi P2. Ya kan? Ini artinya panahnya ke atas. Ini P1 lebih kecil dari P2. Menaikkan tekanan gas ideal. Gas idealnya apa? Misalkan di sini R134A. Nah, ya. Menaikkan gas ideal. Ini menaikkan tekanan dari P1 menjadi P2 naik. Gas idealnya apa? R134A pada fasa uap atau gas. Jadi ini pernyataan proses. Pernyataan proses kerja kompresor kamu bisa gambarkan dalam grafik seperti ini. Ya. H1 H2-nya mana Pak? Ini H1-nya. Kamu tarik ke bawah. Ini H1. H untuk ke 1. Ini H2.
Jadi WK H2 dikurang H1. Kalau dalam grafik ada angkanya. Ya, 1 berapa, 2 berapa. Diisikan di sini. Sensitif itu ubah gitu. Oke. Gimana? Bisa diikuti sampai pernyataan proses kompresor. Oke ya. Sekarang kita balik lagi ke grafik terkait dengan H2 tadi. Oke. Grafik ya, ada grafik ini. Ya, ini grafik ya. Oke, kita buka. Perhatikan. Ini yang bawah entalpi. Ini angkanya dari 100 sampai dengan 750 kilojoule kilogram satuannya. Kelihatan kan? Ini tekanan, pressure. Satuannya MPa, megapascal. Ya. Misal saya mau menentukan berapa entalpi pada tekanan 0,1 MPa. Keluar. Pada tekanan 0,1 ini ya, 0,1 megapascal, kemudian temperaturnya saya ambil 20 derajat sini lah. Nih. Ya. Kelihatan? Maka dia akan berpotongan di sini. Nih. Ya. Dia akan berpotongan di sini. Kita keluar. Maka dia akan berpotongan di sini. 0,1 sama 20. Juragan. Telak matu itu. Amat sih. Nah, ya. Dia akan berpotongan di sini, titik ini. Sehingga titik ini memiliki entalpi, kamu tarik ke bawah. Nah, ya. Maka kurang lebih kalau ini 400, ini 425 mungkin ya. Ini kan 450 nih. Ini 425, di bawah 425 lah ya. Kurang lebih 415-an kurang lebih. Jadi sini ada angka entalpinya 415.
Satuannya kilojoule kilogram. Paham ya? Jadi dengan tekanan 0,1 megapascal, temperatur 20 nih, 20 derajat. Itu kalau diperpotongan di sini. Sehingga kalau titik ini kita turunkan, maka entalpinya atau energinya boleh kurang lebih di 415 kilojoule setiap kilogram. Saya tadi PR-nya sudah 2 menggambarkan sistem. Ya. Ini juga tetap bersatu dengan PR yang tadi saya tambahkan. Ya. Nomor 1 bisa ditulis. Nomor 1, berapa harga entalpi R134A? Ya. Berapa harga entalpi R134A? Sudah. Pada tekanan 0,2 MPa, temperaturnya min 40. Temperaturnya min 40 di sini. Nah, berapa entalpinya? Yaitu 1. Berapa entalpi untuk tekanan 0,2 MPa pada temperatur min 40 derajat Celcius? Yang kedua, berapa harga entalpi pada tekanan 0,04 MPa, 0,04 MPa, dan temperaturnya 60 derajat Celcius. 60 derajat Celcius. Ya, yang kedua jadi tekanannya 0,04 MPa, temperaturnya 60 derajat Celcius. Berapa entalpi? Ya. Oke, sudah. Itu jadi PR-nya 2 schematic system, 3 dan 4 entalpi pada grafik R134A. Ada yang mau tanya? Izin Pak, nanti ngumpulinnya dalam bentuk diagram atau ditulis saja? Ini tulis saja angkanya. Diagramnya kamu simpan aja grafiknya ya. Jadi angkanya saja. Ya. Diketahui P-nya 0,2 megapascal, temperaturnya min 40, maka H-nya sekian. Gitu aja ya. Grafiknya disimpan di rumah atau dibuat kuliah lanjutnya. Ada lagi yang tanya? Ke Pak Maksum ya, tanggal 21 kumpulnya sampai jam 12. Jam 12 buat ini. Baik, sampai sini. Ada yang tanya? Sampai sini? Baik, sampai sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Mungkin agak lama berkutit di sini ya. Karena kita belum membahas entropi yang mana kan, ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum. Maaf Pak, Kenapa, Yok? belum dihabis.